Halo anak-anak, selamat bertemu lagi dengan Bu Endah. Hari ini kita akan belajar tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 3, ayo selamatkan hewan dan tumbuhan. Pembelajaran 1. Anak-anak, hari ini kalian harus tetap rajin beribadah. Kalian harus tetap menjaga kesehatan, patuhi orang tua, dan sayangi saudara-saudara ya. Kalian harus menjadi anak-anak yang berbakti kepada orang tua kalian. Hari ini kita akan belajar dengan tujuan kalian bisa menyimpulkan dari bacaan yang sudah kalian baca. Yang kedua, kalian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari bacaan tentang pelestarian hewan dan tumbuhan. Dan yang ketiga, kalian bisa mengenal kegiatan dan kehidupan politik di negara-negara ASEAN. Kalian harus bertanya jika nanti ada kesulitan ya. Bisa juga berdiskusi dengan teman-teman yang lain. Tahukah kalian bahwa harimau Sumatera itu berasal dari Sumatera? Orangutan berasal dari Kalimantan. Badak bercula 1 berasal dari Ujung Kulon. Hewan-hewan tersebut dilindungi oleh pemerintah karena hewan-hewan tersebut termasuk hewan-hewan yang langka. Coba kalian bertanya mungkin dalam hati, kenapa ya hewan-hewan itu menjadi langka? Iya, hewan-hewan itu menjadi langka karena ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Misalnya, hutan berubah menjadi perkotaan. Hutan berubah menjadi bandara. Ya, hal ini menyebabkan hewan-hewan yang ada di dalam hutan itu akan pergi dan keluar dari habitatnya. Oleh sebab itu, ketika hutan itu dirusak atau mengalami perubahan karena ulah manusia atau faktor bencana alam, maka yang menjadi korban adalah hewan dan kelompok-kelompok binatang yang ada di dalamnya. Mereka akan pergi dari habitatnya dan mencari tempat tinggal yang lain. Nah anak-anak, kalian bisa menyimak bacaan yang dibacakan Bu Indah kali ini ya. Bacaan teks berikut ini adalah ayo lestarikan hewan dan tumbuhan langka Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan beragam jenis hewan dan tumbuhan. Setiap pulau di Indonesia memiliki hewan yang unik dan menjadi ciri khas pulau tersebut. Komodo di Kepulauan Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu contoh hewan langka yang dilindungi oleh dunia internasional. Pulau Komodo secara resmi diakui sebagai salah satu dari 7 keajaiban dunia. Pulau ini menjadi sebuah taman nasional yang dikagumi oleh masyarakat dunia. Taman nasional banyak terdapat di Indonesia, seperti Taman Nasional Tanjung Puting di Kalimantan yang melindungi orang utan. Tujuan dibuatnya Taman Nasional adalah untuk melestarikan hewan dan tumbuhan yang semakin berkurang jumlahnya. Bertambahnya jumlah penduduk menjadi penyebab utama berkurangnya hutan tempat tinggal hewan-hewan tersebut. Pembangunan gedung dan perumahan menjadi penyebab menyingkirnya hewan tersebut dari habitat aslinya. Perburuan liar mengakibatkan hewan tersebut berada di ambang kemusnahan. Nah, sekarang ada pertanyaan, mengapa hewan-hewan tersebut perlu dilestarikan? Apa manfaatnya bagi kelangsungan hidup rakyat Indonesia? Kalian bisa menjawab pertanyaan ini dan ditulis di buku tugas kalian ya.
Selanjutnya, kalian harus bisa menyimpulkan bacaan yang sudah dibacakan oleh Bu Guru tadi dengan tepat. Anak-anak, hewan dan tumbuhan yang terdapat di dunia ini tidak hanya bermanfaat bagi masyarakat Indonesia, tetapi juga bermanfaat bagi seluruh dunia, bahkan untuk negara-negara yang ada di kawasan ASEAN. Saat ini, kita harus bisa mengatur dan memberikan manfaat kepada seluruh negara-negara anggota ASEAN, karena kita ini adalah negara yang tidak bisa hidup sendiri. Anak-anak, mari sekarang kita akan mengenal sekilas fakta politik negara-negara ASEAN. Yang pertama adalah negeri Brunei Darussalam. Brunei adalah negara kecil yang terletak di bagian utara Pulau Kalimantan. Brunei berhasil memperoleh kemerdekaannya pada tahun 1984 setelah hampir 1 abad berada di bawah kekuasaan bangsa Inggris. Saat ini, Brunei merupakan negara pendapatan per kapitanya tertinggi di kawasan Asia Tenggara. Sistem pemerintahan Brunei berbentuk Kesultanan Islam yang dipimpin oleh seorang sultan. Namanya adalah Jenderal Sultan Haji Sir Hasanal Bolkiah. Ibu kotanya adalah Bandar Seri Begawan. Bahasanya Melayu dan Inggris. Mata uangnya Brunei dolar. Jumlah penduduknya 422.675 jiwa. Hari kemerdekaan 1 Januari 1984. Lagu nasionalnya Allah Peliharalah Sultan. Negara yang kedua adalah negara Kamboja. Luas wilayah Kamboja tidak besar. Wilayah Angkar merupakan pusat pemerintahan Khmer. Kekaisaran ini menguasai sebagian besar daratan utama Asia Tenggara di abad ke-9 sampai dengan abad ke-23. Bangunan peninggalan Kekaisaran Khmer yang sangat terkenal adalah Candi Angkar, yang juga dijadikan lambang di bendera negara Kamboja. Kepala negara adalah Raja Norodom Sihamoni. Kepala pemerintahan Perdana Menteri Samdech Hun Sen. Ibu kota Phnom Penh. Bahasa nasional Khmer dan Prancis. Mata uang riel atau KHR. Luas wilayah 181.035 km persegi. Hari kemerdekaan 9 November 1953 dari negara Prancis. Lagu nasionalnya adalah No Korea atau Royal Kingdom. Negara berikutnya adalah negara Malaysia. Negara Malaysia itu berkepala negara Sultan Muhammad V. Kepala pemerintahan Datuk Sri Moh Najib bin Tun Abdul Razak. Ibu kotanya adalah Kuala Lumpur. Bahasanya Melayu, Inggris, Cina, dan Tamil. Mata uangnya adalah ringgit. Kemudian hari kemerdekaan Malaysia adalah 31 Agustus 1957 dari penjajahan bangsa Inggris. Lagu nasional adalah Negaraku. Tahun 1400-an, wilayah Selat Malaka sudah dikenal sebagai pusat perdagangan. Sejak saat itu, wilayah tersebut menjadi daerah yang diperebutkan. Tahun 1511, Portugis berhasil menguasai Malaka. Tahun 1641, Belanda mengambil alih. Lalu tahun 1786, Inggris masuk ke Malaka dan menguasai Pulau Penang. Tahun 1824, Belanda menyerahkan Malaka dan menguasai Pulau Penang. Pada masa Perang Dunia Kedua, Jepang sempat menduduki Malaka. Namun kemudian Inggris berhasil menguasai kembali Semenanjung Malaya tahun 1945. 3 tahun kemudian Inggris membentuk Federasi Malaya.
Di tahun 1957, Federasi Malaya berhasil mendapatkan kemerdekaannya. Inggris juga menyerahkan Penang dan Malaka. Itulah cerita segi politik dari negara Malaysia. Yang berikutnya adalah negara Laos. Negara Laos dipimpin oleh seorang kepala negara, Presiden Bauhang Parachit. Kepala pemerintahan adalah seorang Perdana Menteri, Tong Laun Sisoulit. Ibu kotanya adalah Vientiane. Mata bahasa nasionalnya Lao. Mata uangnya adalah Kip. Kemudian jumlah penduduknya 6.803.699 jiwa. Hari kemerdekaan 19 Juli 1949. Lagu nasionalnya adalah Peng Hat Lao atau Hymn of the Lao People. Nenek moyang penduduk Laos berasal dari Cina Selatan. Pada tahun 1353, penduduk Laos dipimpin oleh Pha Ngaun yang menyebut wilayah yang dipimpinnya sebagai kerajaan sejuta gajah. Kerajaan besar ini bertahan hingga tahun 1700-an sampai akhirnya terpecah-pecah. Sekitar tahun 1800 bagian besar Laos dikuasai oleh Siam. Kemudian Perancis mengambil alih dan memerintah di sana tahun 1893. Pada tahun 1893, Perancis mengambil alih kekuasaan. Pada tahun 1954, Perjanjian Geneva menetapkan Laos sebagai sebuah negara yang bebas dan netral. Perang saudara masih berkecamuk antara pasukan yang setia kepada pemerintahan melawan gerilyawan komunitas Pathet Lao. Nah anak-anak, kalian sudah mendengarkan pelajaran dari Bu Guru hari ini. Kalian sudah bisa menyimpulkan bacaan yang telah Bu Guru bacakan. Kalian sudah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari bacaan yang telah Bu Guru bacakan dengan benar tentang pelestarian hewan dan tumbuhan. Dan kalian sudah mengenal berbagai macam sifat-sifat negara ASEAN beserta fakta-fakta politiknya. Dan minggu yang lalu kalian sudah mengenal kegiatan ekonomi, sosial negara-negara ASEAN. Nah, kalian pasti suka ya mendengarkan cerita dari Bu Guru, dan kalian akan semakin bertambah wawasan kalian tentang negara-negara ASEAN. Anak-anak, kalian harus tetap semangat belajar meskipun dari rumah.